Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini temu kembali dengan SRJ Mutiara Motor Cileunyi. Kali ini kita kedatangan dua motor yang bermasalah. Ini dua-duanya adalah kiriman dari temen sesama bengkel. Kita saling kerjasama saja. Yang pertama ini adalah Beat. Beat ini mengeluhkan ini sudah diservis sama temen, tapi mengeluhkan masih sangat boros katanya. Jadi konsumsi bahan bakarnya sangat boros. Nanti kita akan periksa, kita gunakan scanner apa yang terjadi dan bagaimana nanti cara penanganannya. Yang kedua adalah ini Mio J yang masih kabel DTC nya seperti ini satu. Ini teman saya mengeluhkan bahwa motor ini setelah diservis gasnya naik, tidak mau turun. Yang kedua adalah motor sangat panas berlebih, ditanjakan nggak ada tenaga. Nah, kita akan tangani dulu yang motor yang ini, motor yang Beat. Tangani yang Beat dulu, seperti apa yang terjadi. Baik, motor yang Beat ini adalah masalahnya konsumsi bahan bakar yang berlebih. Kalau bahan bakar berlebih ini kan udah sistem injeksi, tentu ada kaitannya dengan yang pertama adalah dari injektor. Yang kedua adalah dari sensor-sensor yang lain. Nah, ini sangat mempengaruhi. Injektor bagus tapi input dari sensor yang lain, sensor EOT, sensor O2 dan lain-lainnya, kalau tidak bekerja dengan baik, maka ini bahan bakar akan bisa terlalu irit, bisa juga terlalu boros. Nah, ini si abang ini mengeluhkan teman saya ini sangat boros. Baik, kita lihat di scanner. Ini agak buram karena plastik di scannernya tidak saya copot. Nah, ini motornya Beat FI, kita pindah ke Beat FI. Nah, ini Beat FI. Aduh, buram. Nah, ini terlihat kalau RPM udah normal, tinggal dibesarin dikit. Yang kedua adalah temperatur mesin. Nah, ini udah ketahuan, ini temperatur mesin sudah kelihatan tidak normal, 200 derajat Celcius. Bayangkan motor baru dihidupkan, tapi ini temperatur mesin udah mencapai 200 derajat Celcius. Jadi sangat berbeda dengan kenyataannya. Nah, ini pasti ada bermasalah. Bukaan gas ini normal, udah sangat normal bekerja berarti sensor TPS sudah bekerja. Nah, ini injektor dalam keadaan dingin menyemprotkan 3, sekian milisecond. Ini seharusnya tahap awal itu memang naik, cuma udah beberapa saat langsung turun. Nah, ini tidak turun-turun, sudah beberapa detik, beberapa menit ini tidak langsung turun. Nah, ini menunjukkan ada permasalahan. Tentu permasalahannya karena dari temperatur mesin ini tidak bekerja dengan baik. Sensor EOT, engine oil temperatur, tidak mengirimkan sinyal yang baik sehingga bisa menyuplai data ke ECU, sehingga ECU mengirimkan arus kepada injektor seberapa untuk disemprotkan, berapa lama. Nah, ini terkait seperti itu.
Nah, ini temperatur mesin yang di bawah voltasenya memang 0 derajat nih, tidak terbaca. Kita nginjak ke yang lain. Kalau yang lainnya ini, maaf, sensor O2 bekerja dengan baik. Ini udah mendekati 0. Debit BBM udah 0,9, berarti semprotan bahan bakar dari full pump udah normal, nggak ada masalah. Standar samping bekerja, relay starter bekerja. Dan ini mode ketinggian ini udah satu, kayaknya udah di reset sama yang si Akang yang nyervis tadi, udah di reset manual, sepertinya. Kita menginjak kepada altitude juga udah 0,998, udah di reset. Full trim ini 1467, tapi tidak bergerak karena dipengaruhi oleh sensor EOT ya, tadi yang memang datanya ngaco. Nah, baik, kita tangani saja. Ini permasalahan udah jelas. Kalau menurut saya, ini analisa saya, ini sensor engine oil temperatur ini bermasalah. Ini harus diselesaikan dulu satu persatu. Baik, kita lihat, kita matikan saja. Ini pas dicabut sudah copot. Dan nah ini dugaan ketika sensor EOT tidak benar datanya, bisa jadi memang sensornya yang nggak benar atau konektor ini. Nah, ini udah dilihat, udah kita saksikan bahwa dari kabel ini sambungannya tidak bagus, tidak normal. Ini bahkan ada yang rawan korslet, ini rawan terhubung secara singkat, atau namanya korslet. Ini sangat berbahaya. Ini jelas masalahnya ada di sini. Dugaan awal ini ada di sini. Kita tangani saja karena ini sudah begini. Kita harus cari soket dulu yang memang bisa digunakan untuk ini. Bro, soket engine eta didinya tah. Kita ada stok, cuma memang berbeda di sininya. Ini agak lebar, yang ini pendek. Semua bisa digunakan. Kalau yang ininya hampir sama, yang ininya yang persis sama saya nggak punya. Nah, ini ada, jadi harus kita coba aja yang ini. Kita coba sambung sini. Kalau kita menyambung kabel ini harus hati-hati, harus rapi. Ini kita hubungkan kabel yang hijau ke yang hijau, yang pink kita ke yang pink. Cuma cara penyambungannya memang harus dengan isolasi yang baik ya. Kita pakai ini untuk selongsong. Oh, si Abah nawaran naon, Bah? Buah? Naon atuh dah buah mah, aduh. Wawasan ya. Kita coba. Habis jajan dulu dari Abah. Abah, sing laris siapanya? Doakeun atuh ieu sing rame. Yo, Bah.
Ini penyambungan ini sudah selesai, kita masukin saja coba. Ini bisa sepertinya bisa digunakan karena ininya hampir sama, cuma soket ini aja penguncinya. Kita coba. Nah, ini udah terpasang. Kita coba. Nah, kita coba di data scannernya apa sudah terbaca apa belum. Kontak on. Honda. Indonesia. Bit FI. Kita masuk ke data sistem. Nah, ini langsung terbaca, teman-teman. Yang tadinya temperatur mesin terbaca 200 derajat Celcius. Nah, ini setelah kita ganti soketnya, kita betulin sambungannya, ini langsung terbaca di 58 derajat Celcius. Nah, ini tentu sudah saya kira sudah normal karena posisi mesin lagi mati, tapi tadi tidak terlalu dingin, jadi udah ada panas-panasnya. Ini posisi 58 derajat Celcius, ini udah realistis. Kita coba hidupkan. Nah, kita lihat ini 58 derajat Celcius dari awal tadi. Ini sekian lama, ini harus ada naik sesuai dengan mesin yang terus naik. Kalau tetap segini berarti belum normal. Teman-teman, ini udah di angka 60 derajat Celcius. Ini berarti sensor EOT, engine oil temperature, bekerja, bisa mendeteksi daripada suhu dari mesin tersebut. Ini langsamnya kurang besar dikit. Ya teman-teman, ini itunya RPM-nya dibuka deh, putaran gas dibuka setting. Buka setting. Temperatur mesin sudah bekerja, udah 86 derajat Celcius. Itu udah sesuai dengan mesin yang semakin panas. Injektor. Injektor ini udah bisa di angka 2. Bisa di angka 2, ini udah normal sebenarnya. Injektor sudah bisa di angka 2 milisecond. Sudah bisa menyesuaikan ketika langsam. Nah, ini full tram juga sudah bekerja, ini bekerja naik turun. Nah, ini udah bekerja. Baik. Sekian. Jadi penanganan motor Beat yang tadi boros dan di data injeksi ngaco itu di sensor di engine oil temperaturnya, ternyata sensor kabelnya, soketnya bermasalah. Sepertinya dicopot, putus kabelnya dan tidak disambung dengan rapi. Nah, ini sudah kita rapikan. Baik teman-teman, sekian saja dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, yang belum subscribe, like and share ke teman-teman, supaya kami lebih semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat untuk kita semua.